Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Melisa dengan NIM 201041725 kelas A1 Manajemen semester 5 dengan mata kuliah Perilaku Konsumen dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerjemahkan pembahasan yang telah Bapak bagikan di grup kelas, yaitu tentang perilaku konsumen dalam pemasaran, yaitu yang terdiri dari pola, jenis, dan segmentasi. Memahami, menganalisis, dan melacak perilaku konsumen sangat penting untuk bisnis. Jadi inilah yang harus kita pertimbangkan. Beberapa kali kita membuat keputusan sepanjang hari, apa yang harus saya pakai hari ini, parfum apa yang harus saya pakai, apa yang akan saya makan untuk makan siang. Jika kita memikirkannya, kami membuat banyak keputusan pembelian setiap hari tanpa terlalu memikirkannya. Pada keputusan-keputusan ini, meskipun kelihatannya sepele, bisa membuat para pemasar terjaga di malam hari. Karena menguraikan proses di balik keputusan pelanggan, berarti kami dapat menggunakan info tersebut untuk meningkatkan pendapatan. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang konsumen dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, menggunakan atau mengonsumsi, dan membuang produk dan layanan, termasuk tanggapan emosional, mental, dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen menggabungkan ide-ide dari beberapa ilmu termasuk psikologi, biologi, kimia, dan ekonomi. Dalam panduan ini, kita akan melihat berbagai aspek dan aspek perilaku konsumen, dan kita akan membahas jenis segmentasi pelanggan yang paling efektif. Mengapa sih perilaku konsumen itu penting? Dalam mempelajari perilaku konsumen ini sangat penting karena membantu pemasar memahami apa yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan memahami berbagai konsumen memutuskan suatu produk, mereka dapat mengisi celah di pasar dan mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan produk yang sudah usang. Mempelajari perilaku konsumen juga membantu pemasar memutuskan bagaimana menyajikan produk mereka dengan cara yang menghasilkan dampak maksimal pada konsumen. Memahami perilaku pembelian konsumen adalah kunci rahasia untuk menjangkau dan melibatkan klien Anda dan mengubah mereka untuk membeli dari Anda. Analisis perilaku konsumen harus mengungkapkan apa yang konsumen pikirkan dan bagaimana perasaan mereka tentang berbagai alternatif seperti merek, produk, dan lain-lain. Apa yang mempengaruhi konsumen untuk memilih di antara berbagai pilihan? Perilaku konsumen saat meneliti dan berbelanja, bagaimana lingkungan konsumen atau teman, keluarga, media, dan lain-lain yang mempengaruhi perilaku mereka. Perilaku konsumen seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemasaran yang harus mempelajari pola pembelian konsumen dan mencari tahu tren pembeli. Dalam kebanyakan kasus, merek mempengaruhi perilaku konsumen hanya dengan hal-hal yang dapat dikendalikan. Pikirkan tentang bagaimana tampaknya memaksa Anda untuk membelanjakan lebih dari yang Anda inginkan setiap kali Anda masuk ke toko. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mengatakan ya? Ada 3 kategori faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi. Pada peminat dan pendapat individu dapat dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Pada respon individu terhadap pesan pemasaran akan bergantung pada persepsi dan sikap mereka. Yang ketiga yaitu adalah faktor sosial yang terdiri dari keluarga, teman, tingkat pendidikan, media sosial, pendapatan, semuanya mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa jenis perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks. Pada jenis perilaku ini ditemui kemudian konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Mereka sangat terlibat dalam proses pembelian dan penelitian konsumen sebelum melakukan investasi bernilai tinggi. Bayangkan, membeli rumah atau mobil, ini adalah contoh dari perilaku pembelian yang kompleks. Jenis perilaku konsumen yang kedua yaitu adalah perilaku pembelian yang mengurangi disonansi. Pada konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian, tetapi mengalami kesulitan dalam menentukan perbedaan antara merek.
Disonansi dapat terjadi ketika konsumen khawatir bahwa mereka akan menyesali pilihan mereka. Bayangkan jika pembeli membeli mesin potong rumput, kita akan memilih satu berdasarkan harga dan kenyamanan, tetapi setelah pembelian, kita akan meminta konfirmasi bahwa kita telah membuat pilihan yang tepat. Jenis yang ketiga yaitu adalah perilaku pembelian kebiasaan. Pada pembelian kebiasaan dicirikan oleh fakta bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang sangat sedikit dalam kategori produk atau merek. Bayangkan berbelanja bahan makanan, kita perlu pergi ke toko dan membeli jenis roti pilihan kita. Kita menunjukkan pola kebiasaan, bukan loyalitas merek yang kuat. Jenis yang kelima yaitu adalah perilaku mencari variasi. Dalam situasi ini, konsumen membeli produk yang berbeda bukan karena mereka tidak puas dengan yang sebelumnya, tetapi karena mereka mencari variasi, seperti ketika kita mencoba aroma soft Regal baru. Mengetahui jenis pelanggan apa yang menarik store, kita akan memberi kita ide yang lebih baik tentang cara menggelombangkan jenis pelanggan. Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen? Banyak hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, namun faktor yang paling sering mempengaruhi perilaku konsumen yaitu adalah yang pertama, kampanye pemasaran. Pada kampanye pemasaran sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Jika dilakukan dengan benar dan teratur, dengan tepat pemasaran yang tepat, mereka bahkan dapat membujuk konsumen untuk mengganti merek atau memilih alternatif yang lebih mahal. Pada kampanye pemasaran seperti iklan, Facebook, dan unicorn bahkan dapat digunakan sebagai pengingat untuk produk atau layanan yang perlu dibeli secara teratur tetapi tidak selalu menjaga perhatian pelanggan seperti asuransi. Pada pesan pemasaran yang baik dapat mempengaruhi pembelian impulsif. Yang kedua yaitu adalah kondisi ekonomi. Khususnya untuk produk mahal seperti rumah atau mobil, kondisi ekonomi memainkan peran besar. Lingkungan ekonomi yang positif diketahui membuat konsumen lebih percaya diri dan bersedia untuk melakukan pembelian terlepas dari kewajiban keuangan mereka. Pada pengambilan proses keputusan konsumen akan lebih lama untuk pembelian yang mahal dan dapat dipengaruhi oleh lebih banyak faktor pribadi pada saat yang bersamaan. Yang ketiga yaitu adalah preferensi pribadi. Perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti suka, tidak suka, prioritas, moral, dan nilai. Dalam industri seperti mode atau makanan, opini pribadi sangat berpengaruh. Tentu saja iklan dapat mempengaruhi perilaku, tetapi pada akhirnya pilihan konsumen sangat dipengaruhi oleh preferensi mereka. Jika kita seorang vegan tidak peduli beberapa banyak iklan burger bersama yang kita lihat, kita tidak akan mulai makan daging. Yang keempat yaitu adalah pengaruh kelompok. Tekanan teman sebaya juga mempengaruhi perilaku konsumen. Apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh anggota keluarga, teman sekelas, kerabat dekat, tetangga, dan kenalan kita dapat memainkan peran penting dalam keputusan kita. Psikologi sosial berdampak pada perilaku konsumen. Memilih makanan cepat saji daripada makanan rumahan misalnya hanyalah salah satu dari situasi seperti itu. Tingkat pendidikan dan faktor sosial dapat berdampak. Yang kelima yaitu adalah daya beli. Daya beli kita memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku kita, kecuali kita seorang miliarder. Kita akan mempertimbangkan anggaran kita sebelum membuat keputusan pembelian. Produknya mungkin bagus, pemasarannya bisa tepat sasaran, tetapi jika kita tidak mempunyai uang untuk itu, kita tidak akan membelinya. Segmentasi konsumen berdasarkan kapasitas pembelian mereka akan membantu pemasar menentukan konsumen yang memilih syarat dan mencapai hasil yang lebih baik. Lanjut pada pembahasan pola perilaku pelanggan. Pada pola perilaku membeli tidak identik dengan kebiasaan membeli. Kebiasaan dikembangkan sebagai kecenderungan menuju suatu tindakan dan menjadi spontan seiring waktu. Sementara pola menunjukkan desain mental yang dapat diprediksi. Pada setiap pelanggan memiliki kebiasaan membeli yang unik, sementara pola perilaku pembelian bersifat kolektif dan menawarkan karakterisasi yang unik kepada pemasar. Pola perilaku pelanggan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, 1. Tempat pembelian. Sebagai besaran waktu, pelanggan akan menjadi pembeli yang mereka di antara beberapa toko meskipun semua barang tersedia di toko yang sama.
Pikirkan hypermarket favorit kita, seperti meskipun kita juga dapat menemukan pakaian dan sepatu di sana. Kita mungkin membelinya dari merek pakaian yang sebenarnya. Ketika pelanggan memiliki kemampuan dan akses untuk membeli produk yang sama di toko yang berbeda, mereka tidak loyal secara permanen ke toko manapun, kecuali jika itu adalah satu-satunya toko yang mereka akses. Mempelajari perilaku pelanggan dalam hal pilihan tempat akan membantu pemasar mengidentifikasi lokasi toko utama. Yang kedua yaitu adalah barang yang dibeli. Menganalisis keranjang belanja dapat memberi pemasar banyak wawasan konsumen tentang barang yang dibeli, dan beberapa banyak setiap barang yang dibeli. Barang-barang kebutuhan dapat dibeli dalam jumlah besar, sementara barang-barang mewah lebih cenderung dibeli lebih jarang dalam jumlah kecil. Jumlah setiap barang yang dibeli dipengaruhi oleh daya tahan barang, daya beli pembeli, unit penjualan, harga, jumlah konsumen yang dituju, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu adalah waktu dan frekuensi pembeli. Pelanggan akan berbelanja sesuai dengan kelayakan mereka dan akan mengharapkan layanan bahkan pada jam-jam yang paling aneh. Apalagi sekarang di era M-Corp, di mana semuanya hanya dengan beberapa klik saja. Tanggung jawab toko untuk memenuhi permintaan ini dengan mengidentifikasi pola pembelian dan mencocokkan layanannya sesuai dengan waktu dan frekuensi pembelian. Satu hal yang perlu diingat, pada variasi musim dan perbedaan regional juga harus diperhitungkan. Yang keempat yaitu adalah metode pembelian. Pada pelanggan dapat masuk ke toko dan membeli barang saat itu juga, atau memesan secara online dan membayar secara online melalui kartu kredit atau saat pengiriman. Metode pembelian juga dapat mendorong lebih banyak pengeluaran dari pelanggan, seperti untuk berbelanja online, kita mungkin juga akan dikenakan biaya pengiriman. Cara pelanggan memilih untuk membeli barang juga mengatakan banyak tentang tipe pelanggannya. Mengumpulkan informasi tentang pola perilaku mereka membantu kita mengidentifikasi cara baru untuk membuat pelanggan membeli lagi, lebih sering, dan bernilai lebih tinggi. Pikirkan tentang semua data yang telah kita kumpulkan tentang pelanggan kita. Pola pembelian disembunyikan di analitik e-store, dan kita dapat mencari wawasan secara manual atau mengintegrasikan alat dengan platform e-com seperti Shopify atau WooCommerce untuk mendapatkan wawasan otomatis tentang pola perilaku. Lanjut pada segmentasi perilaku pelanggan. Segmentasi pelanggan dan mengidentifikasi jenis pembeli selalu penting. Karena personalisasi dan pengalaman pelanggan merupakan faktor yang menentukan kesuksesan bisnis. Segmentasi yang efektif menjadi lebih penting. Hanya 33% perusahaan yang menggunakan segmentasi pelanggan yang mengatakan bahwa mereka merasakan dampak yang signifikan. Menjadi lebih penting untuk menemukan teknik segmentasi yang memberikan kejelasan dan sesuai dengan bisnis kita. Secara tradisional, sebagian besar pemasar menggunakan 6 jenis utama segmentasi perilaku. Yang pertama yaitu adalah manfaat yang dicari. Seperti seorang pelanggan yang membeli pasta gigi dapat mencari 14 alasan berbeda, yang seperti pemutihan, gigi sensitif, rasa, atau harga. Ketika pelanggan meneliti produk atau layanan, perilaku mereka dapat mengungkapkan wawasan berharga tentang manfaat, fitur, nilai, kasus pelanggan, atau masalah yang merupakan faktor paling memotivasi yang mempengaruhi keputusan pembelian. Keputusan pelanggan menempatkan nilai yang jauh lebih tinggi pada satu atau lebih manfaat di atas yang lain. Manfaat utama yang dicari ini adalah faktor motivasi yang menentukan yang mendorong keputusan pembelian untuk pelanggan itu. Yang kedua yaitu adalah berbasis acara atau waktu. Segmentasi perilaku berdasarkan kesempatan dan waktu pengacu pada peristiwa universal dan pribadi. Acara universal berlaku untuk sebagian besar pelanggan atau audiens target, misalnya liburan dan acara musiman ketika konsumen lebih cenderung melakukan pembelian tertentu. Pada kesempatan pribadi, pola pembelian untuk pelanggan individual yang berulang secara konsisten selama beberapa waktu. Misalnya ulang tahun, anniversary atau liburan, belanja bulanan, atau bahkan ritual sehari-hari seperti mampir untuk minum kopi dalam perjalanan ke kantor setiap pagi.
Yang ketiga yaitu adalah tingkat penggunaan. Yang keempat, status loyalitas merek. Yang kelima, status pengguna. Yang keenam, tahap perjalanan pelanggan. Selain cara tradisional ini, jenis segmentasi lainnya adalah model RVM. Pendekatan ini populer di kalangan pemasar e-com karena membantu mereka menciptakan pengalaman pelanggan seputar informasi yang mereka dapatkan tentang setiap segmen pelanggan. RVM adalah model segmentasi perilaku dan 3 huruf berasal dari kekinian, frekuensi, dan nilai moneter. Kekinian yaitu adalah seberapa baru pelanggan melakukan pemesanan terakhir di situs web kita. Frekuensi yaitu berapa kali pelanggan membeli sesuatu dari situs web kita dalam periode waktu yang dianalisis. Nilai moneter beberapa banyak yang dihabiskan setiap pelanggan di situs web kita sejak pesanan pertama. Analisis model RVM dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu seperti secara manual dengan cara mengekspor. Dalam mengekspor database, kita dalam spreadsheet dan menganalisis pelanggan kita mengikuti aturan untuk menganalisis RVM secara otomatis atau melalui alat tertentu yang membuat dashboard RVM. Segmentasi dan analisis RVM dapat mengungkapkan siapa pelanggan kita yang paling setia dan menguntungkan, dan juga mengungkapkan merek dan produk apa yang menyeret bisnis Anda ke bawah. Pertanyaan yang sering diajukan yaitu apakah yang Anda maksud perilaku konsumtif? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana orang membuat keputusan pembelian untuk memuaskan kebutuhan, keinginan atau keinginan mereka, dan bagaimana mental dan perilaku mereka mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk menganalisis perilaku konsumen, orang menggunakan konsep dan ide dari berbagai bidang seperti psikologis, ekonomi, biologi, dan kimia. Apa saja 4 jenis perilaku pembelian pelanggan? Ada 4 jenis perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian kebiasaan, perilaku mencari variasi, perilaku pembelian yang mengurangi disonansi, perilaku pembelian yang kompleks. Apa contoh perilaku konsumen? Mari kita merencanakan liburan kota untuk 2 orang sebagai contoh perilaku konsumen. Untuk seseorang yang baru mulai berkencan, itu mungkin pengambilan keputusan yang luas. Tapi untuk pasangan yang menghabiskan 15 tahun bersama, itu bisa menjadi pengambilan keputusan yang terbatas. Contoh lain dari perilaku konsumen dapat diamati saat melakukan reservasi di sebuah restoran. Untuk keluar malam bersama teman, itu membutuhkan investasi waktu yang terbatas. Sementara membuat reservasi untuk ulang tahun atau proposal adalah pengambilan keputusan yang lebih rumit. Bagaimana Anda mengidentifikasi perilaku konsumen? Pada menganalisis perilaku konsumen membantu kita mengidentifikasi bagaimana pelanggan kita memutuskan suatu produk atau layanan. Untuk mempelajari perilaku mereka, kita memerlukan campuran dan kualitatif dan kuantitatif dari survei pelanggan, wawancara pelanggan, informasi yang dikumpulkan dari pengamatan perilaku mereka di dalam toko dan online. Apa saja ciri-ciri perilaku konsumen? Ada 4 faktor yang menentukan karakteristik perilaku konsumen, yaitu pribadi, psikologis, sosial, dan budaya. Semua faktor memiliki dampak besar pada perilaku konsumen, dan karakteristik yang menentukan pelanggan akan berubah seiring dengan perubahan hidup. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.